Assalamualaikum temanku. Supaya Mimin semangat bikin video ini, jangan lupa dibantu subscribe, like, dan komen lalu di-share. Terima kasih atas dukungannya. Mimin doakan semoga panjang umur sehat selalu untuk teman. Selamat menyaksikan video ini. Mari kita lanjutkan cerita sebelumnya. Bab 259. Pria tua yang buta itu tak setuju. Meski ada keadaan darurat, juga nggak boleh memarkir mobil di tempat pejalan kaki. Orang sekarang hanya mementingkan kemudahan diri sendiri, tak memedulikan perbuatannya akan memengaruhi orang atau gak. Benar juga sih. Pamela menghela napas, dia hendak memapah pria tua itu untuk melewati mobil SUV yang menghalangi jalannya. Tiba-tiba terdengar suara yang nyaring, "Ah, ngapain kalian?" Pamela menoleh ketika dia mendengar suara itu, lalu melihat seorang gadis berambut ungu memegang tongkat selfie berlari kemari dengan marah. Gadis itu melihat kasa mobilnya yang retak, lalu menggunakan sikap buruk untuk bertanya pada mereka, "Sialan. Kalian berdua sungguh brengsek. Kenapa kalian menghancurkan kaca mobilku?" Tadi ketika Pamela duduk di tepi Sungai Kolos, Pamela sudah melihat gadis berambut ungu itu. Sepertinya dia adalah selebriti internet. Saat itu, gadis itu merekam pemandangan mengungkapkan rasa cinta di tepi Sungai Kolos dengan ponsel, bahkan menggunakan suara manja mengobrol dan meminta hadiah pada netizen ketika pria tua yang buta itu mendengar gadis itu mengucapkan kata-kata kotor. Dia makin marah, bahkan berhenti berjalan. Meskipun pria tua itu buta, telinganya sangat sensitif, dia langsung menoleh ke arah datangnya suara. "Apa kamu pemilik mobil ini?" Selebriti wanita itu melipat tangannya dengan angkuh. "Benar. Ini adalah mobil off-road yang baru kubeli. Kamu pasti kaget kalau mendengar harganya. Mobil ini senilai 1 miliar. Tadi dari kejauhan aku sudah melihat kalau kamu yang menghancurkan kaca mobilku. Kalau kamu tahu diri, cepat ganti rugi." Pria tua itu berekspresi tegas. "Kedatanganmu sangat tepat waktu. Hari ini aku mau kamu tahu kalau kamu nggak boleh memarkir mobil di tempat pejalan kaki. Seberapa mahal mobil yang berhenti di tempat pejalan kaki pantas dihancurkan." Namun, selebriti wanita itu tidak merasa dirinya bersalah, hanya berkata dengan percaya diri, "Ini mobilku, terserah aku mau memarkirnya di mana. Apa itu tempat pejalan kaki, aku nggak kenal. Apa jalan raya ini menulis namamu? Jangan ngatur gitu banyak, deh." Pria tua itu tak menyangka gadis itu sangat lancang, jadi dia sangat marah sampai sesak. Bagaimana cara orang tuamu mendidikmu? Apa mereka mengajarimu bersikap begini ketika di sosial?" Pamela melihat pria tua itu sangat antusias, ditambah takut pria tua itu marah sampai sakit, jadi memapah pria tua itu sambil menepuk punggungnya untuk menenangkan pria tua itu. Kemudian, Pamela berkata pada selebriti wanita itu, "Kamu juga tenang dulu, nggak peduli apapun, kamu memang nggak boleh memarkir mobil di tempat pejalan kaki dan itu termasuk melanggar aturan." Selebriti tersenyum dingin dengan cemooh. "Melanggar aturan? Kenapa nggak ada polisi yang datang memperingatiku? Siapa kamu? Apa kamu ada hak mengaturku?" Pria tua itu benar-benar tak senang mendengar dia berkata seperti itu. Pria tua menarik Pamela yang baik hati ke belakangnya, tujuannya untuk membiarkan Pamela menghindar. Lalu, pria tua itu mengangkat tongkatnya sambil berkata pada selebriti berakhlak buruk itu, "Sekarang segera pindahkan mobilmu dari tempat pejalan kaki, dengan begitu aku nggak akan keberatan denganmu. Kalau nggak, apa yang mau kamu lakukan?" Selebriti mengangkat dagunya dengan angkuh sambil memutar pupil matanya. "Nggak usah ancam aku nggak mau pindahkan, aku mau membuat pria tua sepertimu kesal." Pria tua itu tiba-tiba marah, dia mengangkat tongkatnya, lalu melambaikannya ke arah selebriti yang tak sopan ini. "Kalau orang tuamu nggak bisa mendidikmu dengan baik, aku akan mendidikmu menjadi orang baik." Kejadian itu terjadi tiba-tiba, jadi Pamela tak sempat menarik pria tua, namun selebriti itu tidak buta, jadi dia bisa menghindari tongkat pemandu pria tua itu. Kemudian,
Selebriti mendorong pria tua itu dengan kuat. Beraninya kamu memukulku. Apa kamu tahu siapa aku? Aku adalah selebriti terkenal yang memiliki 300.000 penggemar. Kamu nggak ada hak memukulku. Melihat kondisi begini, Pamela segera jongkok untuk memapah pria tua. Pak, apa kamu baik-baik saja? Untungnya pria tua itu tidak terluka, hanya terkejut sampai terengah-engah. Pamela hanya lewat saja, juga tak ingin cari masalah. Namun, dia malah bertemu selebriti jahat. Kalau tidak memberinya pelajaran, Pamela akan merasa ajaran di sekolah selama 12 tahun itu tak ada gunanya. Pamela menengadahkan kepala untuk menatap ke arah selebriti itu dengan dingin. Kamu sebaiknya jangan keterlaluan, cepat pindahkan mobilmu. Bab 260. Aku tak mau pindah, memangnya apa yang bisa kamu lakukan padaku? Selebriti wanita itu melirik Pamela dari atas hingga bawah, baru menyadari kalau Pamela sangat cantik sehingga membuatnya merasa tak senang. Namun, melihat tampaknya yang lemah dan penakut, selebriti merasa Pamela bukan tandingannya. Selebriti itu pun berniat jahat, dia mulai menyalakan ponselnya yang di tongkat selfie dan memulai siaran langsungnya. Selebriti itu langsung memasang ekspresi sedih dan mulai mengeluh kepada netizen di ruang siaran langsung, "Teman-teman, tolong aku. Tadi aku bertemu dengan orang yang cari masalah. Orangnya ada di belakangku, mereka seenaknya menghancurkan mobilku tanpa alasan, lalu pria tua itu berbaring di lantai untuk memerasku. Teman-teman, kalian harus menjadi saksiku, huhuhu." Selebriti itu sengaja menurunkan tongkat selfie-nya agar kameranya tidak merekam mobil yang diparkir di tempat pejalan kaki. Melihat selebriti yang tak ada perasaan bersalah, Pamela hanya diam saja. Dia memapah pria tua itu ke tempat yang agak jauh, lalu menyuruhnya jangan bergerak. Dengan begitu, ketika bertindak, tidak akan melukai pria tua itu. Kemudian, Pamela berjalan ke arah selebriti itu. Saking tak bisa mendengar selebriti itu membalikkan fakta di siaran langsung, Pamela pun merebut tongkat selfie-nya, lalu mematahkannya menjadi dua, bahkan melempar ponselnya ke tempat yang jauh. "Ah, ponselku, tongkat selfieku." Selebriti itu sangat marah. Dia melipat lengan bajunya sambil berkata dengan kasar, "Dasar wanita jalang. Beraninya kamu membanting ponselku, tamatlah riwayatmu. Lihatlah, bagaimana aku akan memberimu pelajaran." Selesai berbicara, selebriti itu tidak lagi bersikap kasihan seperti tadi, melainkan ingin menamparkan wajah Pamela. Pamela menangkap pergelangannya, lalu memutar pergelangannya ke belakang. Selebriti itu kesakitan sampai berteriak, "Ah, tolong." Pamela hanya mengangkat alisnya. Petik 2. Ingin memberiku pelajaran. Kamu masih perlu latihan dulu. Selebriti itu kesakitan sampai menggertakkan gigi, tetapi dia tak mau meminta ampun. "Aku kasih kamu tahu, aku ini selebriti terkenal, ada banyak penggemar yang akan membelaku. Kalau kamu hari ini menyinggungku, kamu pasti akan menyesal." Pamela tampak tak peduli. "Tak peduli kamu itu siapa, kamu harus jadi manusia dulu. Memarkir mobil di tempat pejalan kaki akan memengaruhi orang tunanetra sulit berjalan, apa kamu tahu? Bisa-bisanya turun tangan pada orang tunanetra. Menurutmu, kalau penggemarmu tahu kamu orang seperti itu, apa mereka akan mengidolakanmu?" Selebriti tahu dirinya tak bisa mengalahkan Pamela, bahkan tak bisa mengelak. "Aku." Pamela sudah kehilangan kesabaran, dia bertanya dengan nada dingin, "Sekarang kutanya padamu lagi, kamu mau memindahkan mobil ini atau enggak?" "Aku pindahkan. Aku akan pindahkan. Lepaskan aku dulu, sekarang akan aku pindahkan." Selebriti itu langsung mengaku kalah, baru dilepaskan oleh Pamela. Saat dia berjalan ke arah mobil, dia masih memikirkan cara untuk membalas dendam. Tiba-tiba, dia melihat tongkat selfie yang dipatahkan Pamela tadi. Matanya langsung berbinar, dia segera memungut tongkat itu, lalu menusuk ke arah pria tua itu dengan kejam. "Si tua bangka, siapa suruh kamu menghancurkan mobilku?"
Pamela melihat ada yang tidak beres, dia segera mengadang di depan pria tua itu, lalu menendang selebriti yang gila itu. Selebriti langsung jatuh, juga segera bangkit dengan ekspresi galak, bahkan berencana untuk menggunakan tongkat patah itu menyerang mereka lagi. Bab 261. Pamela memicingkan matanya. Lagi-lagi, Pamela secara refleks merentangkan kedua tangan untuk melindungi pria tua itu di belakangnya, lalu ingin menendang selebriti wanita itu. Tepat saat itu, sekelompok pria berpakaian hitam datang. Mereka membentuk lingkaran untuk melindungi Pamela dan pria tua itu, sedangkan dua pengawal yang lain pergi menangkap selebriti itu yang agresif itu. Selebriti itu terkejut, lalu berteriak sekencang-kencangnya, "Siapa kalian? Kenapa kalian tangkap aku? Lepaskan aku." Ketua pengawal hanya memelototinya. Kemudian, dia berjalan ke tengah lingkaran yang dibuat oleh anak buahnya. Dia membungkuk hormat pada pria tua itu, lalu berbicara dengan ekspresi cemas, "Tuan, akhirnya kami menemukanmu. Apa Tuan baik-baik saja? Bagaimana bisa Tuan keluar sendirian? Tuan Muda sudah mengirim kami ke semua tempat untuk mencari Tuan. Tuan Muda sangat khawatir." Pria tua itu mendengus kesal, lalu dia berkata, "Setiap hari kurung aku di rumah, memangnya aku nggak boleh jalan-jalan?" Ketua pengawal berkata dengan tak berdaya, "Tuan Muda hanya berpikir demi kebaikan Tuan. Mata Tuan nggak bisa melihat sekarang. Tuan Muda khawatir Tuan akan terluka kalau Tuan pergi keluar." Pria tua itu berdiri tegak dengan ekspresi masam, seperti anak kecil yang keras kepala. Dia menyeletuk, "Dari dulu, hanya kakek yang atur cucunya. Mana ada cucu yang atur kakeknya?" Ketua pengawal tidak bisa berkata-kata. Ketua pengawal tidak punya pilihan selain menelepon atasannya untuk melaporkan situasi ini. "Tuan Muda, Tuan sudah ditemukan. Ya, di dekat Sungai Kolos." "Siap." Tak lama kemudian, sebuah mobil mewah bermerek Karcher perlahan berhenti di pinggir jalan. Melihatnya, ketua pengawal segera berlari ke sana dan membungkuk sembari membukakan pintu mobil. Seorang pria jangkung menurunkan kakinya dan keluar dari mobil. Pria itu berdiri tegak dengan aura elegan seperti bangsawan, mengenakan setelan jas warna abu-abu yang eksklusif. Langkahnya tegap dan anggun. Para pejalan kaki yang menonton dari jauh pun terhenti karena takjub, bahkan di film, jarang ada pria yang tampan dan anggun seperti ini. Pria itu langsung berjalan ke arah pria tua itu. Ketampanan dan sikap santainya sungguh memikat hati para gadis. "Kalau kakek sembarangan keluar kayak begini lagi, aku akan jadi cucu durhaka dan kirim kakek ke panti jompo privat." Suaranya lembut, tetapi mengancam dengan tak berperasaan. Pria tua itu memelototinya dengan kesal. Dengan berwibawa, dia mengentakkan tongkatnya lagi ke tanah dan berseru, "Coba saja kalau kamu berani." Dengan ekspresi cuek, pria berjas abu-abu itu tersenyum seraya berkata dengan nada hormat, "Kakek tahu, aku paling mirip kakek. Aku selalu menepati janjiku." Pria tua itu berwibawa, tetapi menghadapi cucunya yang bahkan lebih tegas darinya ketika dia masih muda, dia harus mempertimbangkan konsekuensi atas perbuatannya. Bagaimanapun, dia tidak ingin pergi ke panti jompo privat. Pria tua itu berdeham, lalu mengalihkan topik pembicaraan, "Pas kamu datang. Tadi ada wanita gila yang parkir di tempat pejalan kaki dan mau pukul kakek. Untung gadis baik ini lindungi kakek. Kamu harus berterima kasih padanya." Bab 262. Pria itu dengan acuh tak acuh menoleh pada gadis yang berdiri di samping kakeknya. Ketenangan gadis itu membentuk perbandingan kontras dengan keterkejutan para pejalan kaki, sangat berbeda. Bahkan tidak ada rasa takjub terhadap ketampanannya di dalam tatapan gadis itu. Sebenarnya, Pamela ingin pergi saat melihat keluarganya pria tua itu sudah datang. Akan tetapi, dia tidak bisa pergi karena dikelilingi oleh sekelompok pria berpakaian hitam itu. Pria itu mengangguk padanya dengan sopan, lalu menyapa, "Halo." Pamela juga mengangguk dan menyapa, "Halo."
Pamela yang memiliki pandangan estetika normal tentu merasa pria di depannya sangat tampan. Namun, pria ini memberinya kesan yang khusus. Senyuman pria itu hanya dibuat-buat dan hatinya cuek, tidak cocok untuk berteman dekat. Pria ini sangat berbeda dengan pamannya yang angkuh. Paman tampak galak dan memancarkan aura berbahaya yang kuat. Pria ini tampak lembut, tetapi sikapnya cuek. Pria ini cukup memesona. Pria itu berkata lagi, "Terima kasih." Pamela menjawab, "Sama-sama." Percakapan mereka sangat sederhana. Mereka bersikap sopan karena tidak ingin menjalin interaksi lebih lanjut. Pria tua itu merasa kesal karena cucunya tidak pandai mengobrol dengan gadis. Dia pun maju dan bertanya dengan girang, "Nak, siapa namamu? Sudah punya pacar? Bagaimana cucuku ini? Sudah 30-an tahun, tapi..." "Kakek," tegur pria itu sembari memijat keningnya. Kemudian dia tersenyum getir pada Pamela dan berkata, "Maafkan kakekku, dia sembarangan bicara." "Nggak apa-apa," jawab Pamela sambil tersenyum santai. Dia tidak ingin memberitahukan namanya, maka dia berkata pada pria tua itu, "Keluarga kakek sudah datang, aku pergi dulu, ya. Aku ada urusan lain." Pamela berpamitan dengan sopan, lalu berbalik badan dan meminta para pria berpakaian hitam di sekeliling untuk memberinya jalan. Dia pergi begitu saja. Pria tua itu menjadi lesu saat mendengar Pamela berjalan pergi. Dia bertanya, "Bagaimana? Dia cantik nggak?" Pria itu mengangkat alisnya seraya menatap sosok punggung Pamela, lalu menjawab, "Sangat cantik." Pria tua itu mendengus kesal dan menggerutu, "Kalau cantik, kenapa kamu nggak minta nomornya? Kakek pun sudah bantu kamu. Kakek nggak perlu khawatir tentang masalahku." "Nggak perlu khawatir. Kalau begitu, carikan cucu menantu untuk kakek. Saat kakek umur 30 tahun, ayahmu pun sudah besar. Mana seperti kamu. Kakek sudah lelah, aku suruh mereka antar kakek pulang." "Aku nggak lelah." "Siapa bilang aku lelah? Pengawal, antar kakekku pulang." "Baik, Tuan Muda." Belum seberapa jauh Pamela pergi, dia disusul oleh ketua pengawal tadi. "Nona sudah menolong tuan kami barusan. Cek ini adalah tanda terima kasih dari tuan muda kami. Nona bisa isi sesuka hati." Pamela tersenyum sinis saat melirik cek itu. Dia berujar, "Cek ini batasnya 10 miliar, isi sesuka hati." Ketua pengawal terbengong di tempatnya. Gadis ini merasa kurang. Saat ketua pengawal kembali sadar, Pamela sudah menuruni tangga dan masuk ke mobil sport merah muda milik Marlon. Bab 263. Begitu mobil Marlon melaju pergi, sebuah mobil hitam berhenti di tempatnya tadi. Justin buru-buru turun dari kursi belakang dan berlari ke depan pria tampan berjas abu-abu, lalu bertanya dengan was-was, "Kak, bagaimana? Kakek sudah ketemu?" Pria itu baru saja membujuk kakeknya untuk masuk ke mobil. Melihat adiknya terengah-engah, dia melirik Justin sekilas dan bertanya balik, "Dari mana kamu?" Di depan Jason, Justin sama sekali tidak berani bersikap ugal-ugalan seperti biasanya. Dia menundukkan kepalanya dengan patuh, seperti tikus yang takut pada kucing. "Kak, aku dari Manor." Sinar rembulan. Tatapan Jason menjadi tegas. "Sudah mau mulai sekolah, kamu masih main sembarangan di luar. Sudah tahun ketiga kamu mengulang SMA. Kamu nggak mau melengser dari julukan Pangeran SMA Angsana." Justin merasa sangat malu karena disindir kakaknya. Justin dijuluki pangeran oleh siswi-siswi karena tampan, namun, dia harus duduk di bangku SMA lagi karena tidak lolos ujian nasional. Jadi, dia menjadi pangeran setiap tahun. Pangeran adalah sebuah pujian, tetapi malah menjadi penghinaan baginya. "Kak, aku pasti akan berusaha kali ini. Hari ini ada situasi khusus, jadi aku pergi main." Jason mendengus dan bertanya, "Kapan kamu nggak punya situasi khusus?" Justin menjawab dengan muka polos, "Kak, hari ini benaran ada situasi khusus. Kakak nggak tahu. Kak Kalana sudah pulang."
Kak Agam menyiapkan banyak bunga tulip merah muda di manor sinar rembulan untuk Kak Kalana, romantis sekali. Aku pergi menyaksikan momen kebahagiaan Kak Kalana. Kalana sudah pulang. Jason tertegun sejenak, lalu memicingkan matanya seakan-akan merasakan sesuatu yang tidak beres. Dia mengernyit sembari bertanya, Agam sudah menikah, kenapa dia masih pulang? Justin membantah Jason untuk membela Kalana, Kak Agam hanya menikah karena dipaksa keluarganya. Dia nggak cinta istrinya. Apalagi, kakak juga tahu Kak Kalana nggak bisa hidup tanpa Kak Agam. Waktu itu, Kak Kalana mau bunuh diri karena kalian semua larang dia bersama Kak Agam. Terbersit kekhawatiran di mata Jason yang tampan. Dia memijat keningnya atas situasi kacau ini. Saat ini, seorang pengawal berpakaian hitam datang untuk bertanya, Tuan Muda, bagaimana dengan selebriti wanita yang mengganggu Tuan barusan? Selebriti. Jason mengeluarkan ponselnya yang baru saja bergetar dan membaca pesan masuk, ekspresinya tetap tenang. Dia memberi perintah dengan acuh tak acuh, kalau begitu, biar dia nggak bisa populer lagi. Dia dan mobilnya yang menghalangi tempat pejalan kaki harus menghilang dari kota Marilla. Pengawal berpakaian hitam mengangguk dan menyahut, baik, aku mengerti. Setelah itu, anak buah yang lain datang. Ketua pengawal membawa cek yang ditolak itu dan melapor, Tuan Muda, Nona itu nggak mau terima cek. Dia sudah pergi. Jari ramping Jason yang sedang mengetik di ponsel pun terhenti. Dia mendongak dengan kaget, lalu tertawa. Gadis bersahaja. Ketua pengawal yang bernama Kelvin menggeleng dan berkata dengan canggung, bukan, dia sepertinya merasa kurang. Jason memicingkan matanya saat melirik cek di tangan Kelvin yang dikembalikan. Dia teringat pada ketenangan gadis itu. Jika merasa kurang, gadis itu tidak akan pergi begitu saja. Di dunia ini, ada gadis-gadis unik yang patut dihormati. Justin melirik cek di tangan Kelvin dengan penasaran. Siapa itu? 10 miliar masih kurang. Kalau dia nggak mau, kasih aku saja. Sambil berkata, Justin ingin merebut cek itu. Sayangnya, Jason lebih cepat. Dia mengambil cek itu dan merobeknya. Nggak bisa masuk kuliah, nggak pantas dapat uang. Kamu, pulang denganku dan kerjakan tugas sekolahmu. Oh, Justin langsung menjadi lesu dan sedih. Bab 264. Di tepi kahyangan. Perumahan dengan pemandangan sungai di pusat kota Marilla, hanya ada satu unit per lantai dan harganya sangat mahal. Di lantai 28 gedung 8. Begitu masuk ke rumah, Pamela langsung berbaring di sofa. Saking lelah dan mengantuknya, dia tidak ingin bergerak lagi. Seekor kucing gemuk berwarna putih melompat ke badannya dan merengek minta digendong. Pamela akhirnya duduk dengan malas-malasan dan menggendong kucing gemuk itu. Namanya Mimi, ia dipungut oleh Marlon di pedesaan ketika masih kecil. Tahun ini, Mimi sudah berusia 8 tahun. Mimi tampak gemuk, seperti kucing mahal yang dipelihara dengan baik dari kecil. Sebenarnya, Mimi dari dulu hanya makan makanan sisa dari mereka bertiga dan tinggal bersama mereka di ruang bawah tanah yang gelap dan sempit. Setelah bertahun-tahun, barulah ada lingkungan hidup yang tenteram seperti sekarang, serta makanan kucing lezat yang tak ada habisnya. Ariel sedang memanaskan susu di dapur terbuka. Dia menoleh ke arah ruang tamu dan bertanya, kenapa bos bisa pulang hari ini? Pamela yang berkaki telanjang duduk bersila di atas sofa besar dan bermalas-malasan sambil memeluk kucingnya. Ya, hari ini libur. Aku pulang untuk temani kalian. Ariel mendorong kacamata berbingkai emasnya ke atas, lalu membawakan susu yang sudah dipanaskan ke meja di depan Pamela. Pak Agam bolehkan kamu libur? Pamela menunduk ke bawah sambil menjawab dengan nada malas-malasan, enggak, dia sepertinya akan sangat sibuk hari ini, enggak ada waktu untuk cari masalah denganku. Jadi, aku gunakan kesempatan ini untuk meliburkan diri sehari. Dia nggak akan tahu. Alasan sebenarnya adalah dia sangat tidak ingin pulang ke rumah keluarga Dirgantara hari ini.
Sangat tidak ingin. Marlon yang selesai mandi di kamarnya langsung duduk di sofa tunggal di sebelah dan berseru, "Bos, aku mau makan kue kastanya buatanmu." Ariel meliriknya dengan jijik. "Kamu masih berani minta-minta. Jarang-jarang bos bisa pulang, memangnya harus layani kamu." Pamela tidak marah. Dia membiarkan Mimi bermain sendiri, lalu berkata pada Marlon dengan cuek, "Aku malas hari ini. Aku buatkan besok setelah bangun." Marlon menyilangkan kakinya dengan bangga sembari menantang Ariel dengan tatapannya. "Dengar nggak, bos sayang aku." Ariel mencibir. Dia benar-benar ingin memukul Marlon. Namun, Ariel tidak terkejut. Biasanya, Pamela memang menyayangi Marlon seperti anaknya atau memerintahkan Marlon seperti kacung. Mereka sudah terbiasa dengan cara interaksi seperti itu. Mereka bertiga berkenalan di masa muda dan masing-masing memiliki nasib tragis. Di tengah kesulitan, mereka saling memberi kehangatan dan berjuang bersama, serta diam-diam membangun usaha sehingga terciptalah perusahaan Fasan yang sekarang. Mereka tidak perlu lagi hidup di bawah kekangan orang lain. Ariel tidak menghiraukan Marlon. Dia mendorong kacamata berbingkai emasnya ke atas, lalu duduk dan bertanya pada Pamela, "Bos, terkait proposal desain gedung perkantoran baru perusahaan Dirgantara, mereka sudah minta beberapa kali. Aku selalu bikin alasan. Kapan bos akan berikan sketsa desainnya ke mereka?" Pamela mengambil susu hangat di atas meja dan menyeruputnya. "Dalam 3 hari ke depan, aku akan kirim draft desainnya ke email bos mereka. Setelah ada umpan balik dari mereka, baru bisa diskusikan detail penampilan luar gedungnya. Aku sendiri yang akan bahas proyek ini dengan mereka. Kamu nggak perlu khawatir." "Baik, aku paham," jawab Ariel seraya mengangguk. Dia tentu tidak akan meragukan keputusan Pamela. Marlon menopang dagunya dengan satu tangan, lalu tersenyum sambil berkata, "Kak Pamela, bukankah bos perusahaan Dirgantara itu suamimu? Buat apa harus kirim email? Bahas langsung saja di rumah. Mungkin akan ada hasil yang tak terduga." Seketika, tatapan Pamela yang malas-malasan berubah menjadi serius. Dia memberi Marlon tatapan dingin, lalu menegaskan, "Aku dan Agam hanya kerja sama untuk jangka waktu pendek, gak ada hubungan apa-apa setelah berakhir. Jangan omong kosong lagi." Marlon terbengong di tempatnya. Ariel juga terkejut oleh perubahan emosi Pamela yang tiba-tiba. Bab 265. Sepertinya Pamela sedang jengkel hari ini. Menyadari dirinya sembarangan berbicara dan membuat Pamela marah, Marlon segera mendekat untuk meminta maaf, "Bos, maafkan aku. Nggak akan kuulangi lagi." Pamela hanya merasa jengkel, tetapi bukan jengkel pada Marlon. Dia memutar matanya dengan tak berdaya, lalu berkata, "Sudah, jangan sok kasihan. Akhir-akhir ini, apa ada karya Berenice yang dipasarkan?" Marlon menjawab dengan serius, "Nggak ada. Semua karya lukis yang dipasarkan akhir-akhir ini adalah karya pelukis luar negeri. Jarang ada karya pelukis dalam negeri." Pamela memicingkan matanya dan tatapannya menjadi suram. "Ya, bantu aku pantau terus." "Baik, bos." Sejak tahu dirinya bukan anak kandung Darius, Pamela makin tidak sabar ingin menemukan petunjuk tentang ibunya. Pamela ingin tahu siapa dirinya. Siapa ayah kandungnya? Mengapa pria itu meninggalkan dia dan ibu? Mengapa ibu meninggalkannya di rumah sakit dan tidak pernah kembali? Mengapa ibu menyuruh pria yang tidak memiliki ikatan darah dengannya untuk mengadopsinya? Apa yang telah terjadi sebenarnya? Pamela sangat ingin menemukan jawaban untuk semua pertanyaan itu. Melihat ekspresi suram Pamela, Ariel mengangkat dagunya ke arah Marlon dan berkata, "Marlon, belikan camilan. Sepertinya bos lapar." Marlon mengernyit dengan kesal. "Ariel, kamu nggak salah. Aku baru abis mandi. Kenapa nggak kamu saja yang pergi beli?" Ariel mengabaikan ucapan Marlon dan berkata lagi, "Belikan sekotak donat juga, bos suka." Marlon mendengus, lalu berkata dengan sarkas, "Nasibku benar-benar malang.
Meski memprotes, Marlon segera berganti pakaian dan mengambil kunci mobil, lalu pergi keluar. Setelah Marlon pergi, Ariel menatap lurus pada Pamela dan berkata, "Bos, tentang apa yang terjadi hari ini, aku juga dengar sedikit." Pamela tersadarkan, lalu menoleh pada Ariel. Apa saja yang kamu dengar?" "Dengar-dengar, Nona Kalana sudah pulang. Ada seorang pria yang menyiapkan banyak bunga tulip merah muda di Manor Sinar Rembulan untuknya. Selain itu, ada ungkapan rasa cinta melalui layar LED gedung Bank Moroka pinggir Sungai Kolos dan perangkat drone, serta ada kembang api warna biru. Aku nggak sengaja lihat saat jemur pakaian di balkon tadi." Mendengarnya, Pamela tanpa sadar menoleh ke arah jendela kaca ruang tamu. Benar saja, dia dapat melihat ungkapan rasa cinta di layar LED gedung Bank Moroka. Rumah mereka adalah perumahan dengan pemandangan sungai yang paling bagus di kota Marilla, hampir dapat melihat seluruh pemandangan sungai. Ariel bertanya, apakah semua itu dilakukan oleh Pak Agam untuk Nona Kalana? Pamela mengangguk pelan. Ya, benar, itu perbuatannya. Apa hubungan mereka? Katanya mereka adalah kekasih yang terpisah karena paksaan. Aku juga nggak tahu detailnya. Bos sepertinya sedih hari ini. Di balik kacamata berbingkai emas, mata Ariel berkedip dengan cahaya. Dia bertanya, "Jadi, bos cemburu?" Huk. Pamela tersedak saat minum susu. Dia batuk-batuk sampai matanya memerah. Cerita bersambung.